Kabut tebal menyelimuti lembah Cipanas seperti selimut dingin yang enggan beranjak. Villa Anggrek, yang berdiri megah namun terpencil di lereng bukit, tampak semakin sunyi dan misterius dalam pelukan kabut. Anya dan Rio, pasangan muda yang baru saja menikah, memutuskan untuk menghabiskan bulan madu mereka di sana, mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Mereka terpikat oleh arsitektur kolonial villa yang elegan dan pemandangan kebun teh yang menghijau di sekitarnya, tanpa menyadari bahwa keindahan itu menyimpan rahasia kelam. Hari pertama berlalu dengan damai. Mereka menikmati udara segar, berjalan-jalan di kebun teh, dan menghabiskan malam romantis di depan perapian. Namun, keanehan mulai terasa pada malam kedua. Saat Anya terbangun di tengah malam, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meski perapian masih menyala. Ia menoleh ke jendela besar di kamar mereka, yang menghadap langsung ke hamparan kabut di luar. Samar-samar, di balik kabut yang berputar-putar, Anya melihat sebuah siluet. Sosok itu tampak tinggi dan kurus, berdiri tegak menghadap jendela mereka, seolah mengamati. Awalnya, Anya mengira itu hanya ilusi matanya karena kantuk. Ia membangunkan Rio, tetapi ketika Rio melihat ke jendela, sosok itu sudah menghilang. Rio mencoba menenangkan Anya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya bayangan pohon atau kabut yang bermain-main. Anya berusaha mempercayainya, tetapi perasaan tidak nyaman terus menggerogoti hatinya. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Siluet itu muncul semakin sering, kadang hanya berupa bayangan samar. Namun terkadang tampak lebih jelas dengan kepala yang sedikit menunduk, seolah sedang mencari sesuatu. Anya semakin ketakutan dan sulit tidur. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata Rio yang juga mulai tampak gelisah meski ia berusaha menyembunyikannya. Suatu sore, saat kabut sedikit menipis, Anya memberanikan diri menjelajahi villa lebih jauh. Menemukan sebuah ruangan di lantai atas yang terkunci. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari kunci di antara barang-barang lama di gudang belakang. Akhirnya, ia menemukan sebuah kunci berkarat yang pas dengan pintu ruangan itu. Dengan jantung berdebar, Anya membuka pintu. Debu tebal langsung menyambutnya. Ruangan itu tampak seperti kamar tidur yang sudah lama ditinggalkan. Sebuah lukisan seorang wanita dengan tatapan sendu tergantung di dinding, di atas meja rias yang berdebu. Anya menemukan sebuah buku harian tua. Dengan hati-hati, Anya membuka buku harian itu. Tulisan tangan yang halus menceritakan kisah seorang wanita bernama Elara, penghuni villa ini puluhan tahun yang lalu. Elara sangat mencintai suaminya, seorang pemilik perkebunan teh yang kaya raya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam berkabut, suami Elara menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali. Elara sangat terpukul dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan, menatap keluar jendela berharap suaminya akan kembali. Ia meninggal dunia di kamar itu, dengan tatapan kosong menghadap ke kabut yang selalu menyelimuti lembah. Anya merinding membaca kisah tragis itu. Ia menyadari bahwa siluet yang dilihatnya di balik jendela mungkin adalah arwah Elara yang masih menunggu suaminya. Ia segera menceritakan penemuannya kepada Rio. Awalnya, Rio skeptis, tetapi setelah mendengar cerita di buku harian dan melihat lukisan Elara, ia mulai mempercayainya. Mereka berdua merasa iba pada Elara dan ingin membantunya menemukan kedamaian. Mereka mencoba mencari informasi tentang suami Elara, tetapi tidak ada catatan yang jelas tentang kepergiannya. Mereka bertanya kepada penduduk desa terdekat, tetapi sebagian besar sudah tua dan tidak mengingat kejadian puluhan tahun lalu.
Suatu malam, kabut menyelimuti villa lebih tebal dari biasanya. Anya dan Rio kembali melihat siluet Elara di jendela. Kali ini, sosok itu tampak lebih dekat dan lebih jelas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Anya dan Rio saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Dengan memberanikan diri, Rio mendekati jendela. Ia mengusap embun di kaca dan melihat lebih jelas. Sosok Elara berdiri tepat di luar jendela, tatapannya penuh kesedihan dan kerinduan. Tangannya, ia memegang sebuah sapu tangan yang tampak usang. Tiba-tiba, Rio teringat sesuatu. Saat mereka berjalan-jalan di kebun teh beberapa hari lalu, ia menemukan sebuah sapu tangan tua dengan inisial R.S. terbordir di sudutnya. Ia menyimpannya karena mengira itu adalah barang antik yang menarik. Rio segera berlari ke kamar mereka dan mengambil sapu tangan itu. Ia kembali ke jendela dan menunjukkannya kepada sosok Elara di balik kabut. Ketika Elara melihat sapu tangan itu, air mata tampak mengalir di wajahnya yang pucat. Ia mengulurkan tangannya ke arah sapu tangan itu, seolah ingin meraihnya. Tiba-tiba, kabut di sekitar jendela berputar semakin kencang. Cahaya bulan yang sesekali menembus kabut memantulkan bayangan yang menari-nari di dinding kamar. Anya dan Rio merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Kemudian, dengan hembusan angin yang pelan, sosok Elara perlahan menghilang ke dalam kabut. Bersamaan dengan itu, rasa dingin di kamar berangsur-angsur menghilang. Keheningan kembali menyelimuti Villa Anggrek. Malam itu, Anya dan Rio tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak mereka tiba. Keesokan paginya, kabut di lembah Cipanas tampak lebih tipis, seolah ikut berduka dan kemudian beranjak pergi. Sebelum meninggalkan Villa Anggrek, Anya dan Rio meletakkan sapu tangan berinisial R.S. di meja rias di kamar Elara. Mereka berharap, dengan ditemukannya petunjuk tentang suaminya, arwah Elara dapat menemukan kedamaian abadi. Saat mobil mereka menuruni lereng bukit, Anya menoleh ke belakang dan melihat Villa Anggrek yang tampak sunyi dalam hijaunya kebun teh. Ia tidak lagi merasakan aura mencekam seperti sebelumnya. Ia percaya, teror di balik jendela berkabut telah berakhir, dan kedamaian telah kembali ke villa itu bersama dengan kepergian kabut pagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, Anya tahu bahwa kisah tragis Elara akan selalu menjadi bagian dari kenangan bulan madu mereka yang tak terlupakan.